mengenai desain teman-teman ya atau adik-adik di sini. Jadi desain itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan sebuah perancangan yang tadinya itu tidak ada, kemudian kita coba menciptakannya, itu teman-teman. Terus kemudian terkait dengan grafis itu sendiri, yaitu kaitannya dengan gambar atau kemudian tulisan. Dan desain grafis menurut beliau dan Todd Xiaobing ini mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi, gambar baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan coba buat atau menggabungkan beberapa elemen ya, misalnya gambar atau tulisan itu yang nanti akan kita jadikan sebuah ilustrasi. Itu semacam seolah-olah gambar itu berbicara ke kita nantinya, gitu. Meskipun memang posisinya dia hanya berupa gambar dan teks, tapi memiliki makna, itu teman-teman. Nah, saya coba lanjutkan lagi di sini. Pada saat kita mendesain apapun itu ya, dalam hal ini adalah poster, kita harus menyisipkan beberapa unsur-unsur dan prinsip, karena kalau kita hanya sekedar memasukkan gambar terus kemudian tulisan tidak memenuhi unsur-unsur dan prinsip desain, maka itu hasilnya ya akan menjadi tulisan yang tidak bermakna sama sekali, gitu teman-teman. Di sini sangat-sangat banyak ya. Cuma saya akan coba secara garis besarnya saja, seperti garis, terus kemudian tipografi. Jadi seni membuat huruf itu ada caranya teman-teman. Terus kemudian komposisi warna, terus kemudian gelap terang, itu ada aturannya pada saat kita mendesain. Nah, ini gambaran unsur-unsur yang ada di desain grafis, terus kemudian prinsip yang ada di desain grafis teman-teman. Mungkin saya akan coba perlihatkan di sini secara garis besarnya saja ya. Pada saat kita mendesain itu dari segi prinsip, di sini ada kesatuan, terus kemudian ada keseimbangan, proporsi, penekanan, lalu kemudian kesederhanaan dan kejelasan itu harus ada teman-teman. Mungkin secara jelasnya saya akan coba kasih lihat untuk poster itu seperti apa sih, dari beberapa unsur dan prinsip ini ketika digabungkan itu harusnya seperti apa nantinya. Oke. Dan ini pengertian poster teman-teman ya. Poster rancangan kombinasi visual yang kuat dan tersusun dari beberapa warna dan pesan yang bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang, namun hanya sebatas untuk diingat saja, gitu. Intinya biasanya semakin besar si poster itu ya, visualnya ya, maka akan semakin mudah diingat teman-teman. Itu kuncinya ada di sana. Gambarnya seperti ini untuk poster ya. Saya coba kasih lihat di sini. Nah, di sini untuk poster yang memang kurang begitu menarik, dia posisinya ada di sebelah kiri. Berwarna-warni, tapi kalau kita melihatnya itu kayak seperti ya kurang proporsional aja. Berbeda hanya dengan gambar yang dua buah gambar yang ada di sini. Yang sebelah ini, yang tengah dan yang paling kanan. Untuk komposisi warnanya itu benar-benar pas gitu. Nah, memang ketika kita sudah berkecimpung di desain teman-teman ya, jadi memang yang paling sulit itu bagaimana kita mencari sebuah ide terus kemudian memvariasikan warna itu. Jadi kita harus pandai memadu dan padankan nantinya ya, itu antara elemen-elemen yang ada. Lalu tahapan membuat poster itu seperti apa sih? Yang tentunya adalah kita harus bisa menentukan tujuan dan tema nanti, lalu kemudian pesan yang ingin disampaikan dan merangkai kata. Setelah itu adalah visualisasinya, mengatur ilustrasi dan tata letak. Ini yang paling penting. Untuk saat ini, untuk mempublikasikan poster itu bisa dicetak atau bahkan kita bisa lewat sosial media untuk di-share nantinya. Nah,
untuk tools untuk atau aplikasi untuk membuat poster itu apa aja sih sebenarnya? Nah, di sini adik-adik mungkin ini ada yang kali pertama melihat ya. Yang pertama itu ada Photoshop, terus kemudian ada Illustrator, ada Corel, dan masih banyak lagi. Dari mulai yang mudah digunakan sampai yang tingkatnya profesional. Gitu. Maksudnya profesional ini ketika kita ingin menggunakan sebuah aplikasi tersebut, kita perlu belajar terlebih dahulu. Mulai dari ada Photoshop, Illustrator, Corel, mana nih yang paling mudah. Nah, tentunya kita pilih yang ini ya teman-teman ya, yang 4 ini ya, nomor 4 ini ya, yaitu dengan menggunakan Canva. Gitu. Nah, untuk praktek pengaplikasiannya sebentar, nanti saya akan coba sedikit saja. Saya akan coba praktekkan, saya coba kasih lihat. Nah, ini gambaran secara keseluruhan aplikasi Canva itu didapatkan di mana sih? Nah, untuk mendapatkan aplikasi Canva, sebenarnya teman-teman itu bisa lewat komputer, tapi untuk saat ini kita menggunakan handphone atau mobile ya teman-teman ya, yaitu bisa di-download di Play Store ya, di Google Play Store. Kemudian kita coba lakukan instalasi nantinya dan bisa dilanjutkan untuk pembuatan project. Di sini saya akan coba share untuk seperti ini. Nah, mungkin bisa lihat ya di sini ya adik-adik ya. Kita coba pilih Canva, posisinya seperti ini. Sekilas aja, karena waktunya tidak banyak. Nah, seperti ini. Sebelum kita bisa masuk ke sini, adik-adik terlebih dahulu harus mendaftar dulu melalui email yang aktif tentunya. Kemudian di sini ada beberapa fitur ya. Ini adalah fitur yang di atas ini adalah fitur untuk shortcutnya. Kemudian yang ini yang suggest atau yang disarankan. Kemudian ini tampilan awalnya ya, tampilan utamanya. Di sini ini tampilan kanvas yang memang sudah dikategorikan. Kita bisa buat presentasi, kemudian Instagram, atau bahkan mau buat sertifikat, banner. Nah, untuk saat ini kita coba buat poster ya adik-adik ya. Sekilas aja. Di sini saya coba pilih poster. Nah, tentunya dia ditaruh di paling atas karena sering dipakai. Saya pilih poster aja. Kita coba pilih poster adik-adik. Nah, di sini. Nah, kita klik seperti ini. Nah, kerennya lagi kalau di Canva itu template atau desainnya itu udah ada. Itu yang membedakan dengan aplikasi yang sebelumnya. Gitu. Karena Canva ini kan dia benar-benar mudah ya. Nah, ini untuk template-nya di sini sudah ada. Kita bisa ngambil satu aja nanti, terus diedit-edit gitu. Atau kita mau berkreasi dengan cara kita sendiri. Kita gunakan kanvas kosong di sini. Kita coba ya, blank di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Terus di sini muncul secara otomatis. Ini template-nya. Kita ingin menggunakan template. Jadi kita pilih yang elemen. Elemen ini kaitannya dengan shape, bentuk, ruang nantinya ya. Nah, ini nanti tinggal dicari. Kita mau cari apa di sini posisinya. Tapi untuk pencariannya adik-adik harus menggunakan bahasa Inggris, lebih mudah nantinya. Gitu. Kemudian ini galeri. Galeri ini diambil dari foto kita nantinya. Kemudian teks. Ketika kita ingin menambahkan teks, mungkin saya akan coba menambahkan teks dulu ya. Teks aja seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kalau mau merotasi tinggal ditahan, diputar-putar aja seperti ini. Dan ini kalau mau ngezoom ya, tinggal ditarik seperti ini. Dan ketika kita ingin menambahkan aset, tinggal klik plus yang ada di samping di sini. Aset itu bisa huruf, bisa gambar, dan grafis lainnya teman-teman ya. Sebutannya di desain grafis itu. Klik plus. Kalau aset gambar di mana? Gambar itu ada di elemen di sini. Misalnya kita mau cari apa? Cari Ramadan. Nah, nih Ramadan. Nah, seperti ini.
Kita pilih yang grafik, jangan lupa kita pilih yang grafik. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita cari. Nah, apa nih yang kita mau? Kalau yang ada logo crown, ini mahkota maksud saya, ini berbayar ya. Tapi kita pakai yang gratis saja sudah benar-benar bagus loh di sini. Kita coba yang ini aja, siluet mesin seperti ini. Nah, ini tinggal ditarik aja. Tuh, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal bagaimana adik-adik dan teman-teman di sini berkreasi gitu. Memang daya kreativitas kita dituntut. Nah, seperti ini, tinggal digeser-geser, terus kemudian kita kasih awan dan yang lainnya. Dan perlu teman-teman ketahui, setiap kali kita klik elemen, misalnya gambar, menu yang ada di bawah ini dia menyesuaikan gitu. Kalau kita klik di sini, ya dia menyesuaikan juga di sini. Kita mau ganti misalnya jenis hurufnya, di sini bisa dipilih misalnya yang ini misalnya. Nah, seperti ini nanti. Kalau mau diganti ya tinggal klik lagi, klik sekali seperti ini, tinggal diganti Ramadan. Nah, seperti ini. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai itu kita ekspor, save. Kalau dokumen itu, kalau ini kita klik ekspor di kanan atas yang ada tanda panah ke bawah. Nah, ini sedang berproses. Gitu, seperti ini sedang berproses. Nah, nanti ketika sudah selesai, ini dia akan tersimpan di galeri kita, di galeri kita, teman-teman. Di sini harusnya ada. Nah, ini dia nih. Tinggal kita share di Instagram mungkin, atau di Facebook mungkin, atau bahkan di sosial media yang lain. Nah, kemudian berikutnya untuk tutorial yang panjangnya itu bisa dilihat di sini ya, adik-adik ya, nanti bisa dibuka bit.ly/canva pm di sini. Nanti sekitar 19 sampai 20 menit bikin poster yang benar-benar poster gitu. Tadi hanya pengenalan aja gitu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih dan bisa dilanjutkan untuk di kelompok berikutnya. Silakan. Aja. Apakah aplikasi Canva dapat mengedit foto? Aplikasi Canva itu tidak bisa digunakan untuk mengedit atau manipulasi foto ya, adik-adik ya. Jadi dia hanya bisa mengedit tulisan terus kemudian gambar saja. Mungkin kalau foto terus dikasih kayak semacam kayak semacam tulisan itu bisa. Kalau untuk manipulasi misalnya wajahnya dijadikan bersih atau dibuat lebih menarik lagi, tentu itu sangat-sangat terbatas gitu. Ya katakanlah kalau yang sekarang itu aplikasi apa ya yang bagus nih ya untuk edit-edit ya, seperti aplikasi TikTok misalnya. Itu kan bisa tuh ada filternya seperti itu. Di Canva tidak sampai sedemikian detail gitu, karena Canva ini hanya media untuk katakanlah tadi gambar yang statis gitu ya, untuk untuk membuat presentasi, terus kemudian untuk membuat poster. Nggak sampai ngedit foto yang benar-benar dalam banget gitu, enggak gitu. Terus kemudian untuk aplikasi edit selain Canva, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada Photoshop. Ini khusus untuk foto. Nanti kalau adik-adik memang ingin berkecimpung di profesional desain ya nanti ya, itu bisa menggunakan Adobe Photoshop. Dan ini toolsnya ini banyak banget gitu. Toolsnya untuk pilihannya itu banyak banget. Makanya kita harus belajar lebih dahulu untuk menggunakan Adobe Photoshop ini. Terus kemudian ada Corel, itu agak lebih mudah dibanding Illustrator dan Photoshop. Illustrator itu untuk mendesain logo gitu. Kalau Photoshop itu udah jelas dia foto kan, dia bisa ngedit foto yang tadinya misalnya kurang wajahnya tuh kurang bagus jadi bagus gitu misalnya, seperti itu. Atau
kita bisa manipulasi, katakanlah petisinya tuh kita bisa bikin gambar fantasi, ada burung terus kemudian kita coba taruh tuh orang itu di atas burung itu, biasanya seperti itu. Jadi kita gambar-gambar fantasi, khayalan itu, atau gambar naga gitu, seperti itu ya. Nanti ya kita bisa masukin foto kita, dikombinasikan nantinya. Kemudian Illustrator itu untuk desain logo. Jadi kalau yang Illustrator ini beda teman-teman ya, ini formatnya vektor dia. Ini dia kaitannya nggak, untuk formatnya dia bukan pixel, maksudnya dia itu nggak pecah nanti kalau di layar besar ya. Nanti kita punya gambar tapi formatnya Illustrator, itu vektor, dia nggak akan pecah nanti desainnya, meskipun dia bentuknya foto. Agak-agak sedikit membingungkan deh. Contohnya adalah ini deh, ini yang ini PS sama AI ini kan dua-duanya foto nih, tapi format yang PS ini dia pixel, kalau yang AI ini dia formatnya adalah vektor. Kalau dibuka di layar besar, dia itu nggak akan pecah. Kalau pixel atau foto, dia dibuka di layar besar, itu kemungkinan resolusinya akan berkurang gitu. Kalau Corel ini sebenarnya kombinasi sih, biasanya digunakan untuk di dunia percetakan gitu. Terus kemudian saya kira itu aja sih, nggak ada yang lain gitu. Dan perlu kita ketahui, Canva ini hanya dia ini kerennya itu bisa dipakai lagi ngapain, misalnya kita buru-buru gitu ya, tolong dong edit hari ini, kita mau rapat nih buat edit buat presentasi gitu misalnya, buru-buru, jadi kita bisa ngedit di handphone. Photoshop ada itu di mobile, cuma toolsnya itu banyak banget gitu. Dari segi kemudahan itu jauh dibandingkan Pak gitu. Jadi itu tadi ya, Photoshop itu kurang, mohon maaf, Canva itu kurang untuk mengedit foto. Itu ada lagi toolsnya yaitu Photoshop. Terus kemudian tools yang bisa dipakai untuk mendesain adalah ini gitu, yang umum dipakai. Nah mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin tambahkan Pak Taat mungkin. Baik, untuk terkait dengan Canva ini apakah berbayar tidak Pak? Oke, untuk Canva ini dia gratis bisa, tapi ada beberapa fitur yang memang posisinya itu ditutup gitu, posisinya ya tutup dia. Saya coba kasih lihat, saya ada yang berbayar juga di sini. Saya kasih lihat di sini posisinya. Ya ini ya. Nah, saya coba klik buka Canva yang ini. Jadi untuk Canva yang ini, teman-teman, ini posisinya memang kita bisa menggunakan yang gratis ya, bukan free trial tapi gratis. Nah teman-teman, kalau kita ingin menggunakan yang katakanlah fitur itu dia menarik gitu ya, bagus banget gitu kok, dia bisa gerak-gerak atau warnanya itu, komposisi warnanya itu bagus banget, pasti dia ada ininya, pasti ada ininya, biasanya ada, kita suruh bayar gitu nanti. Saya coba kasih lihat di sini deh. Saya coba kasih lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Elemen di sini, atau teks deh. Elemen aja lebih mudah. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian grafik ini, grafisnya di sini. Kita lihat. Ini nanti kalau teman-teman menemukan yang logo mahkotanya itu tidak bisa dipakai, teman-teman. Nanti kita cek dulu ya di sini ya. Saya coba untuk contoh aja di sini. Tapi kayaknya di sini gratis semua ya. Kita coba cek dulu deh. Yang ini aja deh. Teman-teman bisa lihat di sana itu ada pro di sini ya. Ada pro-nya di sini. Sebentar. Harusnya ada loh. Agak lama. Oke. Saya coba.
mulai. Oke, saya langsung ke sini aja deh, Canva Pro aja. Ini teman-teman, saya coba perlihatkan ya. Nah, ini Canva yang memang untuk kategori ini ya, kategori berbayar teman-teman. Memang perbedaan cukup signifikan di sini dari segi desain untuk Canva yang berbayar ini, teman-teman. Nah, ini saya sudah pakai yang berbayar posisinya. Bentar ya. KDA template. Nah, ini saya berbayar semua yang di sini. Nah, ini saya sudah ganti akun ini. Nah, ini yang berbayar. Gitu. Dan teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu jadi nggak perlu ragu juga untuk menggunakan yang gratis. Fitur-fiturnya sudah cukup mumpuni, teman-teman di sini. Gitu. Fitur-fiturnya itu sudah cukup mumpuni, sudah cukup bagus lah. Gitu. Nantinya. Tinggal bagaimana kita berkreasi, mix and match. Maksudnya kita madu padankan itu ya elemen-elemen yang kita mau nantinya. Itu di sini. Ini semuanya tadi perasaan ini ya banyak yang ininya icon-icon ininya ya. Saya coba klik di sini deh. Coba fontnya di sini, semoga aja ada. Nah, ini teman-teman tuh yang ada icon kayak gini nggak bisa dipakai ini. Nah, ini kita disuruh bayar kalau kayak gini. Tuh, kayak gini. Tuh. Hanya memang kita variasinya itu lebih sedikit teman-teman ya. Gitu dia. Tapi tetap bisa dipakai, tinggal bagaimana kita berimajinasi nantinya. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, saya coba stop share dulu. Nah, itu mungkin dari saya sih. Terbatas intinya dia. Baik, terima kasih Bu Neva atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini Bapak akan